Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang berlimpah yang baik. Amin. Ya, silakan teman-teman. Muhammad Arif, Akram Akbar, Muhammad Aswar, Muhammad Fadal, Razak, Rusmin Nugraha, Adli Hidayat, Muhammad Fadil, Muhammad Iqbal, Mufti Fatahillah, Muhammad Hafiz Agil, Ibad. Silakan buka buku paketnya di bab 4. Tidak tahu. Jadi minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang hukum mat pada bab 4 ini, karena ada 4 hukum mat yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah mat sila, yang kedua adalah mat badal, yang ketiga adalah mat tamkin, dan yang keempat adalah mat farqi. Jadi saya kembali menghubungkan pelajaran kita pada minggu lalu. Jadi kita sudah mempelajari dengan maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Kita kembali membuka pada halaman 69. Maksilah qasirah seperti di dalam penjelasan di buku ini adalah menurut bahasa artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Menurut istilah itu adalah apabila terdapat halamir yang berharakat dhammah maupun kasrah yang terletak di akhir kata. Jadi perlu saya kembali menjelaskan bahwa ada 2 halamir yang kita akan pelajari, yaitu pertama hu, yang ketiga adalah hi. Ya. Jadi ada 2 macam halamir. Nama yang kita pelajari di sini adalah mat sila qasirah. Saya kembali ulangi. Jadi maksilah qasirah ini tanda pertama adalah mempunyai ha dhamir. Apakah itu berbaris jama atau berbaris nasrah? Oke. Maksilah qasirah ini ketika kita menemukan ha dhamir apakah hu atau hi, misalnya di sini adalah hu. Setelah ha dhamir itu bukan huruf alif. Misalnya sekali contoh fa ummuhu hawiyah. Ya, fa ummuhu hawiyah. Kita di sini melihat ada dhamir. Setelah dhamir ada huruf apa? Ha. Nah, ketika kita menemukan ha dhamir, kita lihat setelah ha dhamir itu bukan huruf alif, maka dikatakan adalah maksilah qasirah. Ya. Tapi kalau jadi ada 2 macam maksilah tawilah. Kalau maksilah tawilah setelah ha dhamir itu ada huruf alif. Contoh ilmihi illa. Ya. Ilmihi illa. Kita lihat di sini ada ha dhamir. Setelah ha dhamir ada huruf alif. Berarti kita maksilah tawilah. Kalau maksilah qasirah itu panjangnya berapa harakat? 2 harakat.
Kalau wasilah tawilah 5 sampai 6 harakat. Jadi itu perbedaannya. Jadi untuk mengetahui wasilah qasirah atau wasilah tawilah, kita dulu berusaha apa istilah dhamir hu atau hi. Jadi kalau kita sudah melakukan hu atau hi, kita lihat huruf setelahnya. Kalau di sini huruf ba, ta, sa, jim sampai ya, yang berarti bukan alif, maka dikatakan wasilah qasirah. Tapi kalau di sini kita menemukan dhamir setelah dan itu ada alif, maka dikatakan wasilah tawilah. Karena setelah ada huruf alif, maka ini perbedaannya dibaca 5 sampai 6 harakat. Ya, 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Iz qala Musa liqaumihi inna Oke, silakan jelaskan ini. Apa hukumnya ini? hukum ini matsil tawilah Baca dulu ini. liqaumihi inna Apa namanya? matsil tawilah Kenapa dikatakan wasilah tawilah? karena hadamir bertemu huruf alif. Ada berapa harakat panjangnya? 5 sampai 6 harakat. Oke, lanjut. Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu atattakhiduna qudwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu Jelaskan ini. yaqulu ini masilah tawilah. Lihat dulu. Masilah qasirah. Kenapa dikatakan wasilah qasirah? Hadamir bertemu huruf ya. Ada berapa panjangnya wasilah qasirah? 2 harakat. Oke. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wa la bikrun awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu Jelaskan ini. Qala innahu yaqulu ini masilah qasirah. Kenapa wasilah qasirah? Karena huruf hadamir bertemu huruf ya. Berapa harakat? 2. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nasirin. Sadaqallahul azim. Oke. Setelah kita mempelajari wasilah tawilah qasirah, apakah ada yang belum jelas? Kalau ada silakan naikkan tangannya untuk diperjelas. Silakan bertanya. Nah, silakan Muhammad Fadil. Apa perbedaan dan persamaan masilah tawilah dan masilah qasirah? Cukup? Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai pengertian masilah tawilah dan qasirah, tapi perlu kita dulu melihat persamaan dan perbedaannya. Jadi persamaannya itu adalah terletak dari hadomirnya. Jadi semua wasilah itu terletak daripada hadomirnya, apakah terhubung dengan hi. Ya. Di mana letak perbedaannya? Kita lihat huruf setelah hadomir. Setelah hadomir itu kalau wasilah qasirah bukan huruf alif. Kalau wasilah tawilah harus huruf alif. Nah, itu bedanya. Itu beda perbedaan pertama. Jadi sudah kembali, kalau wasilah qasirah adalah setelah hadomir itu bukan huruf alif. Jadi semua huruf ba, ta sampai ya, dan ketika kita temukan hadomir apakah abu atau hi, kemudian kita lihat setelah hadomir itu bukan huruf alif, maka terjadilah wasilah qasirah. Kalau wasilah tawilah setelah hadomir hu atau hi ada huruf a
lirik. Maka kalian masilah tawilah. Perbedaan kedua, kalau masilah qasirah itu biasanya ada tanda mat. Tanda mat yang pertama kalau masilah qasirah cuma seperti ini. Kalau masilah tawilah seperti ini. Nah, apa perbedaan simbol mat kedua mat ini? Kalau simbol mat seperti ini maka itu dibaca 2 harakat. Kalau simbol mat seperti ini dibaca 5 sampai 6 harakat. Nah, jadi itu perbedaannya terletak dari cara bacanya dan panjangnya. Jadi panjangnya itu kalau masalah qasirah 2 harakat. Kalau masalah tawilah 5 sampai 6 harakat. Oke, saya kira cukup. Kita dalam penjelasan dari bersama nomor bilangnya. Oke. Jadi baiklah, itulah tadi pelajaran kita pada hari ini mengenai hukum mat. Jadi adapun yang kita pelajari pertama yang akan datang yaitu tentang hukum mat badal, mat tamkin dan mat farqi. Jadi keempat mat ini adalah mat yang perlu kita betul-betul pelajari dan kuasai karena ini paling banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi tadi adalah mat silah qasirah, mat silah tawilah, mat tamkin, mat badal dan mat farqi. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita pada hari ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama baca doa dengan membaca surah Al-Asr. Mari kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan membaca, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Ya, demikian kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.